Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi SPD MPD dengan NIM 209250604, mahasiswa PPG PAI B3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Sawu dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi, yes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hari makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, hari ini masuk semuanya? Masuk. Tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah, tidak ada yang sakit. Kita diberikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi sebagaimana biasanya, sebelum kita pelajaran, kita menghafalkan surat-surat pendek terlebih dahulu. Waktunya hari ini adalah surat Yasin. Hafal semuanya? Jadi kita hafalkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita melantunkan ayat suci setiap sebelum pembelajaran, ilmu kita yang akan kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Fokus? Sudah di sekolah semuanya pikirannya? Sudah ya? Sudah sarapan tadi? Baik, sudah. Sekarang berdiri.
lihat ya, berdiri. Boleh duduk jika bisa menyebutkan satu kata diawali dari huruf ketiga kata sebelumnya yang diucapkan oleh teman Anda. Ya, angkat tangan. Ya, silakan. Lalat, silakan duduk. Siap. Landa, ya, boleh duduk. Nah, nanas, oke. Sudah yang lalat, yang lainnya. Lemon, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa menyebutkan berarti Anda sudah fokus berada di sini. Baik, anak-anak. Kita sebelum belajar, kita bikin kesepakatan dulu. Hari ini kita akan belajar menggunakan media sosial HP. Namun demikian, sebelum Bapak suruh untuk menggunakannya, tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Siap ya? Siap ya? Siap? Oke. Anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Salah satunya dulu pernah kita pelajari minggu yang lalu tentang apa? Asami. Apa artinya asami? Maha mendengar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Asami maha mendengar. Anak-anak, Asmaul Husna itu dibaca baiknya ketika berzikir. Kalau kalian melihat berzikir atau berzikir di rumah itu biasanya dilaksanakan setelah apa? Setelah? Sudah kan anak-anak melaksanakan sholat? Sudah ya? Sholat wajib itu ada berapa? 5. Selain sholat wajib ada sholat apa anak-anak? Contoh sholat sunnah apa? Sholat duha, sholat tahajud, dan juga lainnya. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, menjelaskan makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin khusyuk dan ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya, anak-anak mampu mempraktekkan salat dan zikir sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan disimak. Saya akan memutarkan sebuah video. Nanti dari video tersebut kita akan menemukan masalah-masalah apa yang ada di video tersebut. Aduh, udah siang nih. Kalau naik ojek online kagak bakalan keburu. Telepon Awan deh. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzi Pak Yusuf. Wa mathalan Apa ya? minal ladzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bang, jemput saya dong. Iya, di mana Pak? Di depan rumah ya. Oh iya Pak. Saya mau berangkat kerja. Oke, ditunggu ya Pak. Oke. Stop. Kenapa Pak? Udah azan. Saya mau sholat dulu ya. Ya Pak. Ini saya tunggu di sini Pak. Ya, kamu tunggu aja di sini. Oke? Oke Pak.
Gol. Ya, memang. Bang, Udah selesai, Pak. udah. Ini, Pak. Yuk. Nih, makan. Apaan nih? Udah makanan buat lu belum makan. Gue tahu lu tadi bohong sama gua kan. Lu nggak nyari makan. Lu mau sholat. Nanti ngaku aja. Iya, tadi gue abis nganterin Pak Yusuf, lu tau nggak? Yang rumahnya gede itu. Gua tahu banget. Iya, tadi kan Tahu. dia lagi buru-buru. Hmm. Tapi pas azan berkumandang, dia sempet-sempetin buat sholat. Walaupun dia lagi terlambat. Terus pas aneh sampai juga aneh lihat lu masih khusyuk dengan bacaan lantunan ayat suci yang lu baca. Ya mungkin Allah kasih gue hidayah kali ya buat berubah. Alhamdulillah Dit ya. Jadi gini Dit ya, kalau yang gua pernah pelajari, kalau kita itu mendahulukan Allah timbang manusia, nanti Allah akan beri kita kebahagiaan dan kebaikan tentunya. Kan usaha nih, ojek apa segala macam, insya Allah beri kita kemudahan. Kalau kita mengutamakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Saling mengingatkan lah, ya. Sini, makan ya. Makan dong. Lapar nih. Kan gua udah tadi. Baik, karena dari video ini saya akan memberikan pertanyaan di video ini. Baik, bagaimana Pak Yusuf dalam video ini menjaga salatnya? Saya Pak, beliau sangat menjaga sholatnya. Beliau sangat Menjaga sholatnya. menjaga salatnya. Baik, beliau sangat menjaga salatnya. Betul sekali jawaban Mika. Dikasih apa? B, kasih O, kasih B. Keren. Keren. Mika? Pertanyaan selanjutnya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari video ini? Oh iya. Bagaimana? Ya, sesibuk apapun kita harus melaksanakan sholat. Luar biasa Iza ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Iza ya. Baik anak-anak, dari asesmen yang Bapak lakukan di awal pembelajaran tadi, Bapak sudah mengelompokkan menjadi 5 kelompok. Nanti nama-nama yang saya panggil untuk berkelompok di kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 segera membuat kelompok sesuai dengan nama yang saya sebutkan. Untuk kelompok 1 yaitu Asifa Rama, Priscilia, Ahmad Umar, Selena, Juga, Hasim, Marcel. Yang kelompok 5 Valeri, Vika, Muhammad Joni, Novan, dan Richard. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 berada di belakang. Silahkan sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini pastinya ditaruh sini saja, pastinya yang saya namakan kelompok tasbih. Nanti kalau dipanggil ada presentasi kelompok 1 silakan presentasi, maka harus mengucapkan kalimat tasbih. Misalkan kelompok 1 presentasi Subhanallah. Kelompok 2 tahmid. Baca tahmid apa? Alhamdulillah. Yang ketiga kelompok takbir apa? Allahu Akbar. Baik anak-anak, Anda bisa menggunakan berbagai macam sumber
Bisa membuka dari HP, boleh dari buku paket. Silahkan, cukup ditulis artinya saja dan sumbernya. Misalkan Al-Quran surat ini ayat sekian, artinya ini. Silahkan. Empat nomor dibagi. Baik, yang sudah selesai angkat tangan, apa? Bapak takbir. Allahu Akbar. Baik, silakan mempresentasikan hasilnya. Ya, semuanya. Depan. Yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok yang bernama Maulina Widya Faiza Baraturo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Satu, mengapa sholat harus diutamakan meskipun dalam keadaan sibuk? Sholat harus diutamakan meskipun dalam keadaan sibuk karena sholat adalah rukun Islam kedua yang merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Dua, untuk lebih menguatkan jawaban Anda pada masa mencarilah dalil baik dari Al-Quran atau hadis tentang kitab sholat. Al-Quran. Baik, ada yang tanya? Iya, Pak. Ya, silakan. Apakah dalil selain itu ada? Di Al-Quran saja. Oke, di Al-Quran banyak ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok apa? Takbir. Selanjutnya, kelompok takbir sebelum duduk silakan tunjuk satu kelompok untuk presentasi di depan. Kelompok apa? Kelompok tahmid. Bagaimana tahmid? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok tahmid saudara saya Jasmine Fania Isadi Dionita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu satu, mengapa sholat harus diutamakan meskipun dalam keadaan sibuk? Karena sholat adalah kewajiban utama dan sarana keberkahan. Apakah kamu sudah tertib melaksanakan sholat? Bagaimana cara membiasakan sholat dan zikir di lingkungan sekolah atau rumah bertertib? Selalu mengikuti sholat berjamaah, mengerjakan sholat dan zikir harian. Beri tepuk tangan untuk kelompok takbir. Selanjutnya siapa? Kelompok tahmid. Kelompok tahlil. Bagaimana? Tahlil? La ilaha illallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok tahmid akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anggota Afrika Islam mendirikan kehidupan. Satu, mengapa sholat diutamakan meskipun ada kehidupan keadaan sibuk? Karena sholat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim dalam kesibukan apapun. Sholat menjadi prioritas karena memberikan ketenangan. Empat, apakah kamu sudah jadi melaksanakan sholat? Bagaimana cara membiasakan sholat dan zikir di rumah sekolah atau rumah tertib? Caranya membuat jadwal sholat dan zikir yang teratur, melaksanakan sholat berjamaah
Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, ada yang tanya? Ya, silakan. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Bagaimana tadi caranya teman-teman semuanya? Caranya bagaimana untuk meningkatkan sholat? Salah satunya adalah membuat jadwal, ya kan? Kemudian apa? Menyalakan alarm. Ya. Jadi setiap hari kita sudah paham sholat dan zikir. Seharusnya kita laksanakan dan kita kerjakan minimal 5 waktu dalam sehari. Baik, silahkan dibuka HP-nya. Saya akan memberikan soal-soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda. Baik, sudah selesai semuanya sudah mengerjakan nilainya alhamdulillah bagus. Baik, anak-anak, untuk tugasnya di rumah kalian membuat jurnal sholat dalam buku harian selama 1 minggu. Nanti dimintakan tanda tangan orang tua dan pertemuan yang akan datang kita periksa ya, dikumpulkan lagi ke Bapak pada pertemuan yang akan datang. Apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Apa anak-anak? Coba dibaca. 1. Sholat dan zikir merupakan tiang agama bagi umat muslim, maka mengerjakan wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, sholat bisa mencegah ya, sebagaimana yang Anda tulis tadi atau Anda temukan tadi, yaitu dalilnya pada surat Al-Ankabut bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga Pak, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Karena kalau kita berteman dengan orang yang baik dan rajin sholat, maka kita pun akan menjadi orang yang rajin sholat. Baik, setelah ini Bapak akan berikan lembar refleksi melalui Padlet. Silakan dibuka HP-nya. Nanti apa yang Anda rasakan selama pembelajaran, senang, asik dan lain sebagainya silakan dituliskan. Senang, ya Saroni, senang, menyenangkan, gembira, menyenangkan, saya merasa lebih paham, senang. Baik, semuanya sudah biasa ya. Ya, aman, senang. Ini menyenangkan dan saya lebih memahami pentingnya pada sholat dan zikir dalam hidup. Baik, semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan sangat menyenangkan dan luar biasa. Terima kasih anak-anak yang antusias dan mengikuti pelajaran dengan baik. Minggu depan kita akan mempelajari tentang macam-macam sujud. Silakan belajar di rumah. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.